فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أم عبد الله البعدانية حفظها الله تعالى. Dan kita masih di pembahasan hadisul ifk. Kemudian apa? Dan yang terakhir kita dapatkan adalah ucapan Aisyah, saya cuma mengharapkan Rasulullah SAW melihat di alam mimpi suatu mimpi yang dengan itu Allah membebaskan saya dari, membersihkan saya dari tuduhan palsu itu, bukan berupa wahyu yaitu Al-Quran. Qalat fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam catatan kaki rama ay faraqah. Demi Allah, Rasulullah SAW belum lagi berpisah dari tempat itu. Wala kharaja ahadun min ahlil bait, dan tidak ada seorang pun dari keluarga ini yang keluar dari rumah ini hatta unzila alaih, sehingga diturunkanlah wahyu kepadanya, kepada Nabi. Fa akhadhahu ma kana ya'khudhuhu minal buraha. Disebutkan dalam catatan kaki buraha yaitu asyiddah, yaitu kesulitan, kesusahan, kepayahan. Maka beliau tertimpa kepayahan yang biasa beliau alami ketika mendapatkan wahyu itu. Akhadahu maka nayakhudhu, diulang apa itu akar katanya, menunjukkan memang ini adalah perkara yang besar. Setiap kali dapat wahyu bukan Nabi bersenang-senang, bersukaria dari sisi yaitu apa sedap, tapi memang ini adalah berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Tayyib. Hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlul juman, sehingga bergulirlah dari beliau yaitu apa? Ada aliran apa? Yaitu minal araq, peluh, mithlul juman, bagaikan butiran-butiran mutiara. Kita peluh paling kecil-kecil dan sedikit mungkin ya, kalau banyak pun ya seperti itu. Tapi Nabi sampai bagikan mutiara. Mutiara yang besar boleh jadi, yang kecil pun mutiara kecil itu pun besar. Kalau anak pegang dulu ketika mau pulang dari Ambon, banyak mendapatkan mutiara, beli dan dapat juga mutiara besar. Dan ini menunjukkan apa susahnya ketika mendapatkan wahyu. Wa huwa fi yaumin syad, padahal beliau waktu itu di musim dingin, musim sejuk. Gimana musim sejuk berpeluh, menunjukkan berat. Min siqalil qawlil ladzi yunzalu alaih, minnya min sababiyah, disebabkan oleh beratnya firman yang diturunkan kepada beliau. Tayyib, siqal memang dia adalah berat. Makanya Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang terkait dengan orang-orang yang mendapatkan udzur dari jihad fisabilillah, dia mengatakan ketika itu kaki Rasulullah sedang ada di atas kaki saya. Semuanya apa? Sedang duduk di majelis, kebetulan dia yang terdekat, dan hampir-hampir paha saya itu terasa mau patah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu. Ini memang wahyu itu berat sekali. Gunung saja boleh pecah. Nabi dikasih keringanan atau diberi tambahan kekuatan. Qalat falamma surriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surriya anhu wa huwa yadhak. Tatkala wahyu itu sudah dihentikan dari beliau, yaitu prosesnya, jelas wahyunya menetap di hati, di jantung beliau. Tapi apa? Prosesnya itu dihentikan, diselesaikan, dan kesulitannya dihilangkan dari beliau, kesulitan turunnya wahyu tadi, kepayahan itu, wa huwa yadhak, dalam keadaan beliau gelak. Mendapatkan apa? Kabar gembira tentang apa? Bersihnya Aisyah. Fakanat awwalu kalimatin takallama biha ya Aisyatu
Allahu azza wa jal faqad barra'at. Maka yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah wahai Aisyah, adapun Allah azza wa jal maka dia telah membebaskan dirimu, membersihkanmu dari tuduhan itu. Kalau dalam riwayat yang lain apa? Ada ucapan kabar gembira, tidak langsung mengatakan ini. Lalu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam peristiwa ini ada faedah yang bagus, yaitu kalau seseorang sedang dalam situasi yang sangat susah lalu diberi kabar gembira, hendaknya bertahap agar tidak terlampau terkejut nanti serangan jantung. Makanya di sini apa? Yang pertama kali dilakukan adalah Rasulullah tertawa, dan ini hikmahnya walaupun untuk beliau sendiri tapi juga untuk Aisyah juga, agar tidak langsung terkejut tapi melihat tanda-tanda, oh ini ada kabar gembira, Rasulullah tertawa. Kemudian apa? Dipanggil, wahai Aisyah, agar apa? Masuk ke tahapan berikutnya, persiapan mencurahkan pendengaran. Kemudian apa? Bergembiralah. Jadi jangan langsung disebutkan intinya karena khawatir nanti tidak siap karena sudah sebulan menangis terus. Maka diperintahkan untuk bergembira. Nah, setelah itu, setelah jiwanya siap, baru dikatakan sesungguhnya Allah telah membebaskan dirimu. Ini ada hikmah yang besar di balik urut-urutan ini. Karena kalau langsung boleh jadi dia akan terkejut dan jantungnya akan sakit. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga. Kalau tadi dalam Zadul Ma'ad, yang ini adalah di dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Tentang apa? Orang yang biasa mengalami situasi fakar, yaitu kefakiran. Kemudian yaitu seorang nelayan seperti yang pernah Ana ceritakan dalam daras yang lain itu. Kemudian apa? Seorang komandan pasukan ketika jalan-jalan ke pantai melihat nelayan ini sangat fakir. Kemudian apa? Dikasih 1 kantong uang. Nah, kemudian dia pergi. Nah, setelah sekian lama berjalan, si panglima komandannya ini dia merasa ada sesuatu, maka dia balik lagi melihat nelayannya itu, barangkali ada sesuatu yang perlu dibahas atau apa. Tahu-tahu dia lihat nelayan itu sudah terkapar, anaknya menangis. Lalu dia tanya, kenapa ayahmu ini? Maka anaknya mengatakan, ayah saya begitu Anda memberikan kepadanya 1 kantong uang, dia gembira, dan begitu dia buka kantongnya itu berupa uang emas banyak sekali, langsung dia pingsan dan meninggal, serangan jantung saking terkejut dan gembira. Baik, lalu si komandan ini mengatakan, ya sudah, duitnya untukmu saja. Maka anak ini mengatakan, saya tidak mau menerima duit yang membunuh ayah saya. Dah bengang dia, dah marah. Lalu anak itu pun menolak duit tadi. Kata Ibnul Qayyim, ini menunjukkan bahwasanya ketika memberikan kabar gembira, lihat keadaan orang yang diberi kabar gembira, lihat situasi hatinya, perlu bertahap barangkali atau bagaimana. Jangan langsung diberikan intinya, nanti terlalu terkejut. Dan Rasulullah telah mengatakan apa? La turawwi'ul mu'min, jangan engkau membuat seorang mukmin itu terkejut. Dan ada beberapa dalil yang sahih juga tentang masalah ini. Makanya kita dilarang untuk mengejutkan seseorang. Kalau jantungnya kuat, alhamdulillah. Kalau jantungnya tidak kuat, nanti boleh celaka dia. Tak boleh yang seperti itu. Baik. Nah, makanya sekedar penggalan cerita ini saja, tertawanya Rasulullah dan seterusnya, ini dibahas oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad tentang hikmah di balik itu. Faqalat ummi qumi ilaih. Lalu ibu saya Ummu Ruman mengatakan, bangunlah engkau kepada Rasulullah. Qalat faqultu la wallah la aqumu ilaih wa la ahmadu illallah azza wa jal. Maka Aisyah memang sudah marah dan dia berhak untuk marah dalam situasi itu. Dia mengatakan, tidak, demi Allah saya tidak mau berdiri kepadanya. Tidak mau berdiri mendekat, dan saya tidak memuji kecuali Allah, karena memang Allah yang membebaskan beliau. Allah yang membebaskan beliau dari tuduhan, Allah yang membela Aisyah pada waktu itu. Nah, Aisyah mungkin tidak tahu ketika Rasulullah di luar, Rasulullah juga berusaha membela. Cuma situasi masyarakat sedang kacau, sehingga pembelaan Rasul seperti yang kita lewati dalam khutbahnya itu pun tetap tidak
Ya seperti itu. Yaitu apa? Tidak kemudian 100% orang mengikuti beliau untuk menghukum Abdullah bin Ubay. Rasulullah sendiri kepayahan, kasihan waktu itu, kesusahan. Baik. Kemudian disebutkan di sini, jadi Rasulullah ada uzur, Aisyah juga ada uzur. Makanya Rasulullah SAW tidak mencela Aisyah di sini. Kalau itu salah, niscaya Rasulullah tidak mendiamkan melakukan itu. Fa'anzalallahu azza wa jal. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta, dia adalah sekelompok dari kalian juga, kelompok kalian kesendiri. Baik. Kenapa? Memang mereka adalah dari kalangan kaum muslimin. Maksudnya kalangan dalam artian apa? Orang munafik pun mereka secara hukum zahir adalah ikut kaum muslimin. Jadi ini bukan berita dari orang luar, orang kafir, tapi ini dari barisan kalian sendiri. Baik. La tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka itu buruk bagi kalian, bahkan itu baik. Bukan maksudnya adalah menebar berita dusta itu baik, bukan. Jangan menerjemahkan Quran secara perkata semata, tapi apa? Pahami dengan penjelasan para ahli tafsir dari kalangan para ahli sunnah agar memahami apa yang diinginkan di sini. Jadi hunya di sini bukan kembali ke yaitu berita dusta. Jelas berita dusta itu buruk, perbuatan itu buruk. Tetapi takdir Allah ini di balik itu ada kebaikan. Ada pahala yang terus mengalir untuk Aisyah sampai hari kiamat. Karena ayat ini akan terus dibaca oleh kaum muslimin dan sebagainya. Dan juga dengan peristiwa itu terbongkarlah siapa yang setia kepada Rasul dan mengucapkan kata-kata yang baik, dan siapa yang justru di balik itu mengucapkan kata-kata yang buruk. Akan orang menjadi semakin sadar siapa yang menjadi musuh dalam selimut pada waktu itu dan seterusnya. Karena ayat-ayat ini mencela orang-orang yang menebarkan berita dusta terkait dengan Aisyah. Al-ashral ayat, yaitu 10 ayat, kullaha, semuanya membahas tentang ini. Falamma anzalallahu hadza fi bara'ati, tatkala Allah menurunkan wahyu ini tentang bersihnya saya dari tuduhan itu, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wa kana yunfiqu ala Mistah bin Usasah. Dan beliau selama ini memberikan infak pada Mistah bin Usasah, anak dari yaitu pangkatnya adalah pangkat anak buah, keponakan. Li qarabatihi min, karena Mistah ini masih kerabat Abu Bakar. Wa faqrih, dan karena dia fakir. Maka Abu Bakar selalu berinfak pada Mistah. Wallahi la unfiqu ala Mistahin syai'an abada. Demi Allah, saya tidak akan memberikan infak sedikit pun kepada Mistah selamanya. Ba'dalladzi qala fi Aisyah tamaqal. Setelah dia mengucapkan perkataan itu kepada Aisyah. Ini menunjukkan besarnya masalah itu. Fiilnya diulang, lafadznya diulang. Qala maqal. Makanya memang setelah peristiwa itu jadi terbongkar siapa yang ucapannya baik, siapa yang ucapannya buruk, dan siapa yang dia orang yang benar, siapa orang yang bersalah di situ. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyu'tu ulil qurba. Takdirnya adalah alla yu'tu ulil qurba. Kalau diterjemahkan perkata semata, kita akan pening. Dan janganlah orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan dari kalian itu bersumpah, ya'tali, bersumpah, untuk tidak memberikan sedekah. Ada maf'ul bih yang tersembunyi, maf'ul bih pertama, yaitu infaqan atau nafaqatan ulil qurba, kepada sanak kerabat, wal masakina wal mujahidina fi sabilillah, kepada orang miskin dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Mistah memiliki 3 karakter ini. Memang dia kerabat Abu Bakar, dia juga orang miskin, dia juga orang yang hijrah di jalan Allah. Tayyib.
Ini menunjukkan, kata Imam Ibnul Qayyim, besarnya perhatian Allah Ta'ala kepada Abu Bakar As-Siddiq. Memang dia adalah orang terbaik yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu melakukan sumpah, walaupun sumpahnya itu isinya adalah layak memberikan hukuman pada orang yang menyakiti hati beliau dan keluarga beliau, tetapi karena Abu Bakar orang terbaik, Allah Ta'ala memberikan kepadanya jalan yang terbaik. Baik, jalan yang terbaik bukan berupa sumpah untuk memutuskan nafkah. Makanya Allah mengatakan jangan engkau bersumpah seperti itu untuk memutuskan nafkah kepada orang-orang yang demikian-demikian. Tapi wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka mau memberikan maaf dan yasfahu, yaitu sudah melupakan saja masalah itu. Tetapi dijelaskan juga oleh para ulama bahwasanya Mistah ini beliau memang tidak layak dihukum, karena tidak layak dihukum oleh Abu Bakar As-Siddiq karena dia sudah dihukum oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menyebat sebanyak 80 kali terhadap Mistah, juga terhadap Hamnah binti Jahsy, yang mana dia ikut menyerang Aisyah bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena Hamnah membela saudarinya yang menjadi istri Nabi, yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab tidak ikut-ikutan, tetapi Hamnah yang justru berperang membantu dia melawan Aisyah, walaupun Zainab sendiri tidak ikut menyerang Aisyah. Baik. Nah, orang yang sudah dihukum tidak layak untuk kemudian dihukum. Tapi orang yang tidak mau minta maaf, orang yang sombong dan sebagainya, tidak ada kewajiban kita untuk memaafkan selama dia sendiri tidak minta maaf. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian hizbiyun di Yaman. Ini kenapa Al-Hajuri tak mau memaafkan Abdurrahman Adani? Bukankah memaafkan itu baik? Dalil-dalil gini. Mereka pura-pura tidak tahu fatwa para ulama terhadap tafsir-tafsir dan hadis. Yang layak dimaafkan itu yang memang dia menyesal, dia bertaubat, atau dia sudah dihukum secara syar'i, layak dimaafkan. Tapi yang tidak mau minta maaf, gimana dimaafkan? Lalu yang tidak memaafkan kemudian dicela, diburuk-burukkan, penjinayahnya malah dilindungi. Ini salah besar cara seperti itu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mencintai, tidak menyukai untuk Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sementara Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.